Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi keterampilan dasar guru dan pendekatan pembelajaran biologi. Saya Alieka Putri dengan NIM 22031002 sebagai moderator. Materi pertama akan dijelaskan oleh Selvani Ariati. Kepada Selvani, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Alia selaku moderator. Saya Selvani Ariati dengan NIM 22031007 akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian pendekatan dalam pembelajaran biologi. Pendekatan menurut KBBI merupakan proses perbuatan, cara mendekati, atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau bisa juga disebut sebagai metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan dalam bahasa Inggris disebut approach, lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan bersifat aksiomatis yang menyatakan pendirian, filosofis, dan keyakinan yang berkaitan dengan serangkaian asumsi. Aksiomatis sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian atau bersifat aksioma. Suatu pendekatan direncanakan terlebih dahulu untuk suatu pembelajaran, lalu kita bisa menentukan metode-metode apa yang akan digunakan. Contohnya itu pendekatan discovery learning yang biasa kita dengar. Kemudian, pendekatan pembelajaran biologi sendiri merupakan sebuah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran biologi yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum, yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran biologi dengan cangkupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya, Selvani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amanda Puteri. Kepada Amanda Puteri, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Amanda Putri, NIM 22031120 akan menjelaskan tentang beberapa pendekatan dalam pembelajaran biologi. Pendekatan pembelajaran merupakan pedoman yang masih bersifat teoritis atau konseptual menurut Levudin pada tahun 2017. Adapun yang dibahas pada pendekatan yang sering dianjurkan untuk digunakan dalam pembelajaran biologi. Yang pertama, pendekatan induktif. Merupakan pendekatan pembelajaran yang dimulai dari yang khusus sampai pada yang umum, atau mulai dari contoh-contoh sampai pada suatu kesimpulan. Misalnya, hewan akan mati, manusia akan mati, tumbuhan akan mati. Yang kedua, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan kebalikan dari pendekatan induktif, yaitu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari yang umum sampai pada yang khusus, atau dimulai dari kesimpulan sampai kepada contoh-contoh. Misalnya, kesimpulan, setiap logam bisa dipanaskan akan memuai. Yang ketiga, pendekatan inquiry. Merupakan pendekatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan pengetahuan, ide, dan informasi melalui usaha sendiri. Kata kunci pendekatan inquiry adalah menemukan sendiri. Tahapan kerja inquiry sering juga dikenal dengan langkah-langkah metode ilmiah, yaitu yang pertama melakukan observasi, yang kedua mengajukan pertanyaan, yang ketiga mengajukan jawaban sementara, yang keempat mengumpulkan data-data, yang kelima menarik kesimpulan. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan discovery. Callahan et al. Pada tahun 1994 mengartikan discovery sebagai hasil pencarian pengetahuan. Discovery can be told of as the result of seeking knowledge. Yang kelima, pendekatan lingkungan. Pendekatan yang mengarahkan peserta didik memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan artinya segala sesuatu yang berada di luar kita.
baik berupa lingkungan hayati maupun berupa lingkungan non-hayati. Misalnya untuk peserta didik hewan atau tumbuhan tertentu dapat ditugaskan peserta didik mencari dan membawanya ke kelas atau ke laboratorium. Yang keenam, pendekatan konsep. Merupakan pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai konsep secara benar. Pendekatan ini sangat penting untuk menghindari peserta didik salah konsep atau misconception. Konsep pada hakikatnya adalah ide atau suatu pemahaman terhadap sesuatu atau generalisasi. Yang ketujuh, pendekatan proses. Merupakan pendekatan yang berorientasi kepada proses bukan kepada hasil. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai proses fotosintesis. Baik, hanya itu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadila Fani. Kepada Fadila Fani kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Alia. Saya Fadila Afani, NIM 22031012, akan melanjutkan materi yang tadi, yaitu yang selanjutnya 8 pendekatan terpadu. Merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang bersifat menyeluruh, yang memadukan berbagai disiplin bidang studi dan bidang ilmu yang berpusat atau berfokus pada suatu masalah objek baik teoritis maupun praktis. Contohnya adalah masalah pencemaran air. Selanjutnya 9, pendekatan CBSA. Pendekatan cara belajar peserta didik aktif merupakan suatu pendekatan yang menekankan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Ke-10, pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah merupakan pendekatan yang mengarahkan atau melatih peserta didik untuk mampu memecahkan masalah dalam bidang ilmu atau bidang studi yang peserta didiki. Banyak ragam pola yang dirumuskan oleh para ahli untuk menerapkan pendekatan pemecahan masalah ini. Berikut dikemukakan 2 pola model saja, yaitu tahapan problem solving menurut Gaulne 1985, tahapan problem solving dalam bidang perkembangan hewan. Yang ke-11 yaitu contextual teaching dan learning. CTL merupakan suatu konsep yang membantu guru mengaitkan isi mata peserta didikan dengan situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan National School to Work Office yang dikutip oleh Blenhart 2001. Menekankan pada berpikir tingkat tinggi, pembelajaran kontekstual mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menekankan para problem solving, mengenal bahwa pengajaran dan pembelajaran perlu terjadi pada berbagai konteks, membantu para peserta didik dalam belajar, memonitori belajar mereka sendiri hingga mereka dapat mandiri, mengaitkan pengajaran di dalam berbagai konteks kehidupan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan Science, Teknologi, Sociality. Pendekatan STM merupakan gabungan antara pendekatan konsep, pendekatan keterampilan proses, pendekatan CBSA. Ada 6 ranah yang dikembangkan melalui STM, yaitu konsep, proses, kreativitas, sikap dan nilai, penerapan dan hubungan atau keterkaitan. Yang yaitu ke-13, pendekatan konstruktivisme, sebagian penulis menyebutkan sebagai filosofi seperti Supamo 1997. Misalnya, Suhardi 2002 mengatakan bahwa konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofis. Pendekatan CTL sebagian penulis yang lain.
Andren 1998 mengemukakan bahwa konstruktivisme merupakan suatu pandangan belajar mengajar di mana peserta didik membangun pengetahuan dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Peran guru di sini adalah memberi atau menyediakan pengalaman yang bermakna bagi peserta didiknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadila Afani telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi dalam suatu kelompok kecil adalah suatu keterampilan yang di dalamnya dikuasai oleh guru. Dalam kegiatan mengajar, guru ada kalanya melakukan kegiatan diskusi kelompok. Kegiatan diskusi melibatkan aktivitas mental dan emosional yang dapat meningkatkan kemampuan hubungan antar perseorangan. Sehingga dalam membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan dari guru sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan diskusi secara efektif. Itulah penjelasan saya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Tika Diputri. Kepada Tika kita persilahkan. Terima kasih kepada Alia. Saya Atika Diputri, NIM 22031057 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas maksudnya adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar secara optimal. Apabila terdapat gangguan dalam proses pembelajaran, guru dapat mengembalikan kondisi ini ke kondisi pembelajaran yang optimal. Keterampilan mengolah kelas termasuk diantaranya tindakan mendisiplin kelas. Contohnya, menetapkan aturan kelas, memulai kegiatan tepat waktu, mengatur pelajaran, mengelompokkan siswa, dan mengakhiri pelajaran. Dalam keterampilan mengolah kelas terdapat tujuannya, yaitu tujuan untuk peserta didik dan untuk guru. Tujuan untuk peserta didik diantaranya mendorong peserta didik untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, serta sadar untuk mengendalikan dirinya, membantu peserta didik ke arah perilaku yang sesuai dengan tata tertib kelas, dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan, bukan kemarahan. Yang selanjutnya, menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas dan berperilaku yang wajar dalam kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan untuk guru yaitu melatih keterampilan guru mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam penyajian pelajaran dengan langkah-langkah yang tepat, menyadari dan memenuhi kebutuhan peserta didik, serta mengembangkan kompetensinya, memberi respons secara efektif terhadap perilaku peserta didik yang menyimpang. Di dalam keterampilan mengolah kelas terdapat pula komponen-komponennya, yaitu diantaranya keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar optimal. Materi selanjutnya yaitu tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan keterampilan guru mengaktifkan peserta didik belajar atau active learning dalam bentuk kelompok dan perorangan, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Contohnya seperti dapat dilakukan dengan membentuk kelompok belajar yang beranggotakan dengan siswa dengan jumlah sekitar 3-8 orang siswa dengan pelajaran secara langsung, maka hal tersebut dapat mengembangkan potensi pada siswa atau pada peserta didik tersebut. Di dalam materi ini terdapat juga tujuan dan komponennya. Tujuannya yang pertama adalah mengaktifkan siswa belajar, yang kedua agar terjadi interaksi dalam belajar yang bervariasi, agar siswa dapat mencapai kemajuan belajar sesuai dengan kemampuan, minat dan kecapatannya sendiri, yang terakhir siswa yang mempunyai masalah dalam belajar karena mereka berada dalam suasana hubungan interpersonal yang sehat dan akrab. Adapun komponen dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah keterampilan mengadakan pendekatan pribadi, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, dan keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Materi selanjutnya yaitu mengenai
Keterampilan mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran. Keterampilan menggunakan media pembelajaran sangat penting bagi seorang guru untuk membantu proses penyampaian pelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan oleh guru. Media pembelajaran sangat membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar karena pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh siswa melalui media pembelajaran. Adapun tujuannya yaitu memperjelas penyajian pesan agar terlalu verbalistis, memperlancar jalannya proses pembelajaran, dan menimbulkan kegairahan pada saat pembelajaran berlangsung. Adapun komponen-komponennya yaitu ada media audio, media visual, media audiovisual, dan media prinsip-prinsip dan tempat guna. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atika atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Selvani. Kepada Selvani kita persilahkan. Baiklah, saya Selvani Aliati yang menyampaikan tentang keterampilan mengembangkan ESQ. ESQ sendiri merupakan singkatan dari Emotional Spiritual Quotient, yang mana merupakan sebuah metode penggabungan antara kecerdasan emosional dengan kecerdasan spiritual. Keterampilan mengembangkan ESQ sendiri merupakan kemampuan seorang guru untuk membuat peserta didik terbiasa memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku atau akhlak dan kegiatan, serta mampu mensinergikan antara IQ atau Intelligent Quotient yang terdiri dari IQ logika atau berpikir dan EQ atau Emotional Quotient, emosional, dan SQ merupakan Spiritual Quotient secara komprehensif dalam pelajaran. Contohnya saja, seorang guru yang di sela-sela pada penjelasannya dalam suatu materi selalu mengkaitkan materi tersebut dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih lagi dalam pembelajaran ideologi. Dan kemudian contoh yang lainnya, seorang guru yang selalu mengingatkan peserta didik untuk selalu berdoa sebelum belajar agar dinilai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti kata-kata dari seorang ahli yaitu Benjamin Franklin yang mengungkapkan bahwa bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup 100 tahun lagi dan berdoalah seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Mungkin ini ada beberapa referensi yang bisa teman-teman lihat jika ingin mempelajari tentang materi yang kami ambil ini untuk mempelajarinya lebih dalam. Mungkin sekian dari saya, bisa dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Selvani atas penjelasannya. Mungkin itu saja penjelasan dari presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.